Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah. Bukti atau salah satu bukti ibadah kita kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita ini pandai bersyukur dan menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi abdan syakuro. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu terbentang luas, tidak terhitung jumlahnya. Kalau kita mau menghitung-hitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah, pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Kita ini diajari oleh Allah untuk percaya dengan negeri akhirat. Kita ini diajari oleh Allah untuk yakin dengan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu harus kita imani, kita percayai. Karena ini adalah bagian dari beriman kepada yang gaib. Perkara yang gaib itu termasuk kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Semua makhluk, semua anak Adam, semua makhluk ciptaan Allah itu nanti akan dikembalikan kepada Allah, berada di negeri yang kekal. Dan negeri yang kekal itulah yang disebut dengan negeri akhirat. Nah, sekarang kita ini berada di negeri dunia. Dikatakan dunia itu karena tidak kekal. Dikatakan dunia itu karena dekat. Masa umur kita, masa hidup kita itu terbatas. Sedangkan kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Nah, termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, itu yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi cirinya orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada al-ghaib. Al-ghaib dengan perkara yang gaib. Nah, perkara yang gaib itu adalah perkara-perkara yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Nah, termasuk diantaranya itu adalah beriman, percaya kepada negeri
akhirat atau hari kiamat. Nah, kula jenengan kedah yakin, jadi harus percaya dengan negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ya, wa ma hadhil hayatud dunya. Tidaklah kehidupan dunia ini. Jadi Allah mengatakan, Allah memberitahu kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia yang kita sekarang berada di dalamnya. Tidaklah kehidupan dunia ini illa lahwun walaibun, kecuali sendau-gurauan dan permainan. Dari inilah hakikat kehidupan dunia ini, penuh dengan sendau-gurauan, penuh dengan permainan. Wa innad darul akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat. Wa innad darul akhirah, sesungguhnya negeri akhirat. Lahiyal hayawan, sungguh dialah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, seandainya manusia itu mengetahui. Jadi kalau manusia itu tahu, sesungguhnya kehidupan yang benar itu adalah kehidupan akhirat. Berarti Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini sebenarnya tidak kekal, tidak hidup yang sebenar-benarnya kehidupan ya, kita hidup ini hanya sementara. Nah niki yakin apa mboten nek urip niku sementara. Nah, sementahun nggih, pinten-pinten tahun. Masanya kita tidak tahu, wong buktinya orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita, ada yang mendahului kita ya. Kemana? Ya, ke negeri yang kekal, ke negeri yang kekal, yaitu negeri akhirat. Jadi orang-orang yang sudah mendahulu kita itu, mereka itu sudah mendatangi negeri akhirat, walaupun belum ditempatkan oleh Allah tempat yang kekal, yaitu surga dan neraka, karena ada tahapannya. Nah, makanya kita perlu mengenal negeri akhirat itu bagaimana menurut Islam, karena tujuan akhir, terminal akhir seluruh manusia, seluruh makhluk itu berada di negerinya Allah, yaitu negeri akhirat. Maka kita perlu mengenal negeri akhirat. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Utsman ibni Affan, qala inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah bersabda, innal qabra, sesungguhnya kubur. Sumrap kubur nggih, atau kalau dikenal dengan alamnya disebut alam kubur, atau disebut juga dengan alam napa? Barzah. Alam barzah, pembeda atau pemisah, memisahkan antara dunia dan akhirat. Belum ke akhirat, tapi sudah masuk tahapan akhirat. Jadi sesungguhnya kubur itu, kata Rasulullah, awalu manazili al-akhirah, adalah permulaan tempat tinggal di akhirat. Jadi fase-fase di akhirat, kedudukan di akhirat, kediaman atau tempat tinggal akhirat itu diawali dengan kubur. Diawali dengan kubur. Jadi kalau orang itu meninggal dunia, berada di alam kubur, itulah permulaan akhirat. Awal dari akhirat itu ya kubur itu. Nabi yang bilang, Nabi yang bicara, innal qabra awalu manazilil akhirah. Fa inna ja minhu, maka jika dia selamat minhu darinya. Jadi ketika sudah masuk ke kubur, nah, di alam kubur dia itu selamat ya, dari kubur,
artinya selamat dari azab kubur. Nonton nggih? Selamat dari ujian-ujian yang ada di kubur. Nah, jadi di kubur itu ada fitnahnya, nggih. Di kubur itu ada ujian-ujiannya, ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga ada siksaan yang ada di kubur. Maka kalau orang itu selamat dari fitnah kubur, selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka apa-apa yang sesudahnya, jadi sesudah itu aisaru minhu, lebih mudah baginya. Nah, jadi kalau di kubur itu permulaannya dia itu mudah urusannya, berikutnya akan mendapati kemudahan. Wa illam yanju minhu, tetapi jika tidak selamat, jadi menghadapi fitnah kubur, pertanyaan kubur, ya, ujian-ujian yang ada di kubur itu ternyata tidak selamat, tidak lulus, ya, menghadapi ujian-ujian fitnah kubur itu, fama ba'dahu asaddu minhu, maka perkara sesudahnya itu lebih mengerikan, jadi lebih menyusahkan, lebih menyengsarakan ini. Jadi kuncinya itu pada permulaannya. Kalau awalnya baik, maka berikutnya juga baik. Tapi kalau permulaannya jelek, berikutnya jadi jelek. Kalau awalnya di kubur itu selamat dari siksa kubur, maka fase berikutnya dia akan mendapati kemudahan-kemudahan dan alamat nanti ketika berada di hari berbangkit itu akan ditempatkan pada tempat yang mulia, yaitu di surga. Tetapi kalau di kuburnya itu ternyata tidak selamat dengan ujian-ujian, dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat itu, maka tidak ada kemudahan, akan ada kesulitan-kesulitan yang lebih dahsyat daripada itu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma ra'aitu mandoron qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Aku tidak melihat satu pemandangan sama sekali kecuali kuburan, kecuali kubur itu lebih mengerikan daripadanya. Nah, ini jadi penentuan. Nah, untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan kemudahan ketika berada di kubur sebagai permulaan fase negeri akhirat itu, maka bergantung kepada apa yang diperbuat waktu hidup di dunia ini. Bekal apa yang dipersiapkan, bekal apa yang dibawa menuju kubur itu. Ya, tentunya yang dibawa ya bukan harta. Orang kalau sudah meninggal dunia itu tidak membawa harta, tidak membawa keluarga, terputus semuanya. Sampai diterangkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Manusia itu kalau sudah terputus dari dunia, amalannya semuanya terputus kecuali 3. Di dalam hadis yang lain diterangkan 3 golongan yang menyertai si mayit, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 kembali, kemudian 1 tinggal bersama si mayit. Hartanya dan keluarganya, orang-orang yang dicintainya itu kembali ke tempat asalnya, sedangkan yang tinggal bersama dengan si mayit itu adalah amal perbuatannya. Yang menyertai si mayit itu adalah amalannya. Jadi kalau waktu hidupnya di dunia itu amalannya itu sedikit dari kebaikan, banyak kejelekan-kejelekannya, alamat nanti fama ba'dahu afdha'u minhu. Nah, jadi sesudahnya nanti akan lebih mengerikan. Nah, jadi tidak akan selamat dari ujian-ujian dan siksa yang ada di kubur, karena di kubur itu
itu nanti akan ditampakkan kebaikan-kebaikan akhirat, juga akan ditampakkan kedahsyatan siksanya. Makanya kita diajari oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa di akhir setelah kita baca tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, menunjukkan bahwa di kubur itu ada fitnah, ada siksaan. Makanya kita diajari oleh Nabi agar kita ini minta pertolongan kepada Allah dijaga dari siksa kubur. Dan itu yang menentukan ya masing-masing kita orang, tergantung kepada amalan kita ini, tidak dari amalan orang lain, bergantung kepada kitanya. Kita cukup tidak bekal yang kita bawa dari amal-amal soleh, ataukah sebaliknya justru keburukan-keburukan itu masih banyak menyertai kita. Nah itu nanti yang akan menentukan, yang akan menjadikan kita ini mendapatkan kebaikan-kebaikan ataukah sebaliknya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan innal abdal mu'min. Ini bagaimana orang yang beriman itu kalau sudah meninggal dunia. Demikian juga bagaimana orang kafir itu kalau meninggal dunia. Karena semua orang pasti meninggal. Rasulullah memberitahu kepada kita, dan kita wajib beriman, percaya, karena ini diberitakan, disampaikan oleh Rasulullah. Nek mboten percaya monggo disiki ngoten. Nggih. Iki lak sumerep janjane piye temene ngoten. Mati dhisik ngoten. Sedo dhisik ngoten. Iki lak sumerep ken hakikate pripun. Nah, kalau kita nek kula nggih percaya dhisik ngoten nggih. Kita sebagai orang firman percaya dulu yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan ngendika ngeten, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana finqita'in minad dunya. Jadi untuk menjelang berbuka ini Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita akan bicara, kita akan membahas mengenal kehidupan akhirat supaya kita lebih meningkat ibadah dan amal solehnya nanti. Rasulullah mengatakan idza kana finqita'in minad dunya, orang yang beriman itu ketika dia terputus dari dunia, artinya meninggal dunia, wa iqbalin minal akhirah, kemudian datang ke akhirat. Jadi putus dari dunia, meninggal dunia, kemudian menghadap ke kehidupan berikutnya, yaitu minal akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa kubur itu adalah awal dari akhirat. Nazala ilaihi, maka datang kepadanya, kepada orang yang beriman itu, malaikatun minas samai, malaikat dari langit. Nah, ini perkara gaib, kita ndak bisa melihat. Kita yang hidup di dunia ini tidak bisa melihat malaikat. Malaikat itu turun dari langit, nah tidak bisa dilihat, tidak terlihat ini, karena ini perkara gaib malaikat ini. Cuman kita disuruh percaya berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidul wujuh, dengan wajah yang putih, dengan wajah yang putih cemerlang, sebaik-baik rupa. Ka'anna wujuhahum as-samsu, seolah-olah seakan-akan wajah mereka itu seperti matahari. Ini wajahnya para malaikat itu, masya Allah. Ma'ahum kafnun, ma'ahum kafanun, bersama mereka itu ada kain kafan. Min akfanil jannah, dari kain kafan surga. Jadi orang yang beriman itu kalau meninggal dunia didatangi oleh malaikat membawa kain kafan dari
surga, ngoten. Mboten saged ditingali perkara gaib kok nih. Kita hanya disuruh yakin. Wa hanutun min hanutil jannah. Kemudian juga wewangian dari wewangian surga. Hatta yajlisu minhu madal basari, sampai mereka itu duduk dari si mayit yang beriman tadi sebentang pandangan. Jadi malaikat yang datang itu tidak hanya satu, tapi banyak malaikat, ngoten niku. Membawa kain kafan, kemudian minyak wangi dari surga. Wa yaji'u malakul mauti alaihi salam, lalu datanglah malaikat maut. Kula jenengan sumerep sinten malaikat maut niku? Sumerep Pak, Bu? Sumerep malaikat maut dereng sumerep. Soalnya dereng kepanggih, dereng didugeni, ngoten nggih. Ken lek kepengin sumerep malaikat maut niku masing-masing kita ada alamatnya. Ada tanda-tandanya, didatangi oleh malaikat maut, ngoten. Malaikat maut ini malaikat yang memutuskan kelezatan, mencabut nyawa seseorang. Orang yang beriman yang meninggal dunia didatangi malaikat maut. Hatta yajlisa inda roksihi, sehingga dia itu duduk di samping kepalanya, di sisi kepalanya malaikat maut itu. Lalu berkata malaikat maut itu, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi orang yang beriman itu diperlakukan oleh malakul maut dengan perlakuan sebaik-baiknya perlakuan, penghormatan yang terbaik, dipanggil dengan panggilan yang baik, yang menyenangkan. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratin minallahi waridwanin, keluarlah kamu. Jadi diambil rohnya itu, keluar kamu. Rohmu itu keluar, ayo keluar. Keluarlah kamu ila magfiratin, menuju ampunan, minallahi, dari Allah, waridwanin, dan menuju keridhaan Allah Ta'ala ini. Seperti di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau di dalam hadis ini, ukhruji, keluarlah kamu, ila magfirati minallah waridwan. Jadi dipanggil, diseru. Jadi dicabut ruhnya itu penuh dengan kenyamanan, tidak dengan kesakitan. Nah, berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir nanti dipukul punggungnya, dipukul-pukul punggungnya, wajahnya dipukul-pukul oleh para malaikat itu orang kafir. Disuruh untuk keluar sendiri, rohnya itu susah, sengsara. Nah, cuman secara dohir mata kita di dunia ini tidak bisa melihat ini. Yang merasakan ya yang bersangkutan, susah sesaranya, jadi orang kafir, jadi orang yang tidak beriman itu. Waktu nazah, waktu sakratul maut, waktu dicabut oleh malakul maut ini. Nah, kemudian dijelaskan, fatah ruju, lalu keluarlah rohnya orang yang beriman itu keluar. Fatasilu kamatasilul qatrah fisikok, kemudian mengalir, berjalan sebagaimana mengalirnya aliran dari wadah air. Jadi keluarnya dari jasad orang yang beriman itu keluar dengan mudah, dengan nyaman, tidak ada kesusahan ini, tidak ada kesedihan. Itu orang yang beriman. Jadi kalau meninggal dunia itu ya dalam keadaan tenang, itu orang yang beriman. Fayakhudhuha, lalu malaikat itu mengambil rohnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha, maka ketika sudah diambil oleh malaikat tidak akan dibiarkan, fiyadihi torfata ainin, di tangannya sekejap mata.
artinya dijaga oleh malaikat maut itu, hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dalikal kafan, kemudian ditaruh di dalam kain kafan yang ada kain kafan surga tadi itu. Wa fi dalikal hanud, dan juga di situ ada wewangian dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhatin miskin wujidat ala wajhil ardi. Kemudian keluarlah darinya seperti paling bagusnya, paling wanginya hembusan minyak misik, minyak kasturi. Didapati minyak itu baunya harum semerbak ke seluruh penjuru bumi ini. Itulah keadaan orang-orang yang beriman ketika dicabut rohnya oleh malaikat maut. Artinya apa? Orang yang beriman itu waktu meninggal dunianya itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman. Kenapa? Karena yang mencabut itu penuh dengan kasih sayang. Nah, yang sedih susah kan kita saja yang melihatnya, ngoten nggih. Kita ini yang susah, kita yang sedih, ngoten nggih. Tapi yang bersangkutan kalau dia itu beriman, itu malah merasa tenang, dia malah merasa nyaman, merasa senang. Demikian juga di dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-abdu, seorang hamba itu, idza wudi'a fi qabrihi, ketika sudah diletakkan di kuburnya. Seseorang itu kalau sudah ditaruh di kuburnya sesudah pemakamannya, ngoten ya. Wa tawalla wa dhahaba ashabuhu, kemudian berpalinglah dan pergilah sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dicintainya, keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabat sudah sama pergi. Hatta innahu, sampai sesungguhnya dia layasma'u qur'ani alihim, sungguh dia itu mendengar suara terompah sandal mereka. Nah, ini kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang meninggal dunia itu masih mendengar suara orang-orang yang ada di atasnya. Hanya saja di dalam hadis yang lain diterangkan, mereka mendengar suara-suara, tapi mereka tidak diberi kesempatan, tidak diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan, untuk mengemukakan ucapan-ucapan mereka, untuk menjawab atau menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang masih hidup itu. Tidak diberi kesempatan, hanya mendengar saja. Jadi mendengar konten. Nah, ini dalilnya, ini hadisnya sahih. Innahu la yasma'u qur'ani alihim, si mayit itu mendengar. Jadi orang yang sudah keluar dari kuburan itu, keluar pulang, terdengar suara serandalnya itu. Nah, suara serandalnya itu didengar oleh si mayit itu, tetapi tidak berkutik. Kenapa? Beda alam, tidak bisa mengikuti orang-orang yang ada pulang atau kembali ke rumahnya masing-masing. Rohnya itu tidak bisa mengikuti, tidak bisa menyertai. Napa kinten-kinten kula jenengan napa nginten utawi ngira-ngira nek roe niku melu balik mulih, ngoten kinten-kinten. Napa ngoten kinten-kinten? Kalau tidak ada dalil yang menerangkan, ya kita jangan memperkirakan. Kita ini hanya menerima berita-berita yang ada sumbernya, ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah meninggal dunia, sudah berada di alam kubur, tidak akan kembali ke alam dunia, tidak akan piknik, tidak akan tamasa, tidak akan rehlah, tidak akan keliling ke sana kemari, tidak akan mendatangi rumah-rumah seseorang atau rumah keluarganya, sehingga harus napa niku glibet ngoten niku. Wis tak glibetane dhisik ae 7 dina.
tak glibetane 40 dina, tak glibetane 100 sambang, 1000 sambang. Tidak demikian. Kenapa? Orang yang sudah meninggal dunia menurut Islam dia sudah berada di alam kubur. Nah, percaya napa mboten kula jenengan kali alam kubur niku? Sinten sing jaga kubur? Siapa yang menguasai alam kubur? Napa gampang kinten-kinten medal saking kubur, keluar dari alam kubur pergi ke alam dunia ngoten? Nggih mboten. Wah, itu dalam genggaman malah malaikat. Rasulullah mengatakan atahu malakani, datang kepadanya 2 malaikat. Jadi kalau semua sudah pergi ya, datang kepada si mayit itu 2 malaikat. Fa'aqadahu, lalu kedua malaikat itu mendudukkannya. Empun dibayangaken nglungguhaken jasate lho mboten niki. Ini alamnya sudah berbeda. Jadi malaikat mendudukkan, menjadikan si mayit duduk itu bukan yang ada di kuburan tanah itu. Karena kalau yang di kuburan tanah dihimpit oleh tanah, ditaruh di liang atau disebut dengan lahat. Ngaten buatan Kabupaten Lahat. Lahat, dan lahat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fi janibil qabri, berada di samping kubur. Itu lahat yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi supaya kita membuat lahat. Nah, kalau jenengan misalnya nyeksekaken lahat-lahat sing sak mangke niki lahat niku ten bagian tengah, nah niku dirubah, diganti lahatnya itu berada di fijanibil qabri, di samping napa kubur. Lek teng mriki pripun lahate? Ten tengah napa ten pinggir? Nah, tengah ngoten nggih, tengah dibolongi niku jenenge lahat, ngoten nggih. Nah, yang diajarkan Nabi itu lahat itu lahat itu atau fijanibil qabri, berada di pinggir kubur di sebelah barat. Jadi di sebelah barat itu dikasih napa nggih? Lahat itu nggih lobang. Nah, kemudian mayat itu ditaruh di bagian barat itu, nah, baru kemudian ditutup ngoten. Nah, itulah yang diajarkan untuk membuat lahat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahatnya tidak di tengah, ditaruh di tengah kemudian ditutupi ngoten niku. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi lahat itu ada di pinggir. Nah, mungkin misalnya sinten kula panjenengan DCI ngoten nggih, ngerumi ini, nah mungkin pesen-pesen lahatin niku didamelaken ten sisih pundi? Nah, sisih pundi ndi? Yang ngriko nggih. Sisih kilen ngoten didamelaken lahat piyambak ngoten. Nah, nggih perlu dirubah ngoten niku. Kersane sesuai kalih sunah ngoten. Lah ngowahi adat boten ngowahi adat niki, beneraken sesuai kalih sunahe Kanjeng Nabi. Fayakulani, lalu 2 malaikat itu berkata lahu kepadanya, kepada si mayit. Niki maghribe insyaallah jam pinten nggih 41 nggih. Jadi jam 5.41 insyaallah masih kurang 10 menit lagi. 2 malaikat itu berkata kepada si mayit, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu ngomong sama si mayit, ma kunta taqulu, apa yang kamu katakan fi hadzal rajul, tentang orang ini, yaitu Muhammad ini. Jadi ditunjukkan, jadi Rasulullah SAW itu ditunjukkan oleh malaikat kepada tiap-tiap mayat ini. Apa yang kamu katakan tentang Muhammad ini? Jadi sudah diberitahu ini adalah Muhammad. Kamu tahu siapa dia, kamu tahu apa keadaan dia ini. Apa yang kamu katakan tentang Muhammad ini? Itu ditanya oleh malaikat. Tiap-tiap orang itu nanti akan ditanya. Kalau jenengan ditangkleti mangke ten kuburan niku, ditangkleti ten kubur niku. Sumerep napa mboten Kanjeng Nabi niku. Nah, ditangkleti ngoten. Fayaqulu, maka kalau orang itu beriman dia akan mudah menjawab ashadu annahu abdullah wa rasuluhu. Saya bersaksi
dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Loh, ngonten. Bisa menjawab pertanyaan malaikat. Jawabannya tepat. Kamu tahu Muhammad itu siapa? Nah, dia jawab, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Fayuqalu, lalu dikatakan, undur ilamak adika minanar. Coba sekarang kamu lihat, itu ada tempat dudukmu di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah memberikan ganti dengannya tempat duduk dari surga. Masya Allah. Jadi orang yang beriman itu, ini ditunjukkan oleh malaikat, ini tempat dudukmu itu di neraka sebenarnya. Ditampakkan. Janjane panggonanmu iku ning neraka, ning diganti mbek Gusti Allah. Soalnya awakmu dadi wong iman, ngoten. Jadi orang yang beriman akhirnya tidak menempati tempat tinggal, tempat duduk di neraka, diganti oleh Allah tempat duduknya di surga. Fayarahu majami'an. Nabi mengatakan dia melihat keduanya, tempat duduknya. Jadi si mayit itu orang yang beriman, dia tahu tempat duduknya di neraka, dia juga tahu tempat duduknya di surga. Cuman dia itu digantikan, tempat duduknya di neraka itu dipindah di tempat duduk di surga. Itu adalah orang yang beriman. Kula jenengan purun apa mboten ngeten-ngeten? Nek purun nggih kudu dadi wong beriman sing temenan, ngoten. Soalnya niki perkara yang benar. Kalau tidak beriman, akibatnya nanti ditampakkan tempat duduk di neraka. Yang seharusnya masuk surga, yang seharusnya tempat duduk surga, justru diganti dengan tempat duduk neraka itu. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan bahwa orang yang ketika sudah berada di kuburnya itu, dia didatangi malaikat, kemudian ditanya oleh malaikat itu, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Yang ditanya 3 perkara. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Yang ketiga, apa agamamu? 3 perkara ini. Ada 3 perkara yang wajib diketahui oleh oleh setiap orang itu. Mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, mengenal nabinya. Karena itu nanti ditanyakan oleh Allah lewat para malaikat ini di kubur ini. Maka orang yang beriman, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhan saya Allah, wa nabiyuna Muhammadin, nabi saya Muhammad, wa diniyal Islam, agama saya adalah Islam. Itu orang yang beriman, diberi kemudahan oleh Allah untuk memberikan jawaban dengan sendirinya, tidak perlu didikte, buatan perlu didikte. Kenapa? Pendiktean kepada mayat itu tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Dan hadis ini, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ini bukan dalil untuk mentalkin orang yang sudah meninggal dunia ketika sudah berada di kubur, kemudian diingatkan, lur dulur mangke enten kalih malaikat dugani panjenengan badine tangklek sesuatu tenggene sampeyan. Kula ajari sampean eling-eling, ngelek malaikat tangklet, sapa pangeranmu? Jawaben pangeran ira Gusti. Sapa nabimu? Nabi ira, Nabi Muhammad. Apa agamamu? Agamaku Islam. Ini dalil. Pertanyaan kubur memang ada, tapi bukan dalil untuk pentalkinan kepada orang yang berada di kubur, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, maka talqin itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada orang yang belum meninggal dunia atau hendak akan meninggal dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lakinu ala mautakum, talkinilah orang yang akan mati di antara kalian, bukan orang yang sudah mati.
Rasulullah mentalkin pamannya sinten Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallahi yaumal qiyamah. Nonton, wahai paman ucapkan la ilaha illallah, itu namanya talqin. Nonton. Nah, perkara dikubur ada pertanyaan memang betul, tetapi bukan dalil untuk mentalkin orang yang berada di kubur itu. Demikian juga yang biasa dikerjakan oleh sebagian besar kalangan kita kaum muslimin. Nah, waktu dikubur itu diingatkan si mayit itu, ayo sholat, ngoten. Ning ora tangi-tangi. Terus enten dikomati malih ngonten mantun adzan kemudian dikomati. Itu juga tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang diajarkan apa? Nah, makanya kita perlu belajar. Kita perlu mengenal apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman itu diberi kemudahan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Dimudahkan untuk memberikan jawaban dengan sendirinya, tanpa didikte, tanpa diajari, itu sudah bisa dengan sendirinya. Itu orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi diberi kemudahan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, supaya mudah urusan kita di kubur kita, maka sekarang ini yang menjadi penentu, kita harus menjadi orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, dengan benar, berdasarkan ilmu, beramal ibadah, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah akhirat insya Allah kita akan pelajari dengan dalil-dalil, namun di waktu-waktu berikutnya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.